TVRI Unload, kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, yaitu Ponpes Ar-Rahman, di mana pondok pesantren ini selain mendidik para generasi muda lebih kepada keimanan, meningkatkan ketakwaan, di sini juga melaksanakan rehabilitasi para penyalahgunaan narkoba. Mereka juga direhab di sini. Untuk itu kita ingin tahu lebih detail bagaimana aktivitas para pecandu ataupun korban-korban penyalahgunaan narkotika, dan saya telah bertemu dengan Pak Dr. Sukma Utama. Selamat petang Pak Dokter. Selamat petang Pak Iya. Harto. Jadi kita ingin tahu lebih detail Pak Dokter bahwa selama melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi para penyalahgunaan narkoba di sini, apa-apa saja yang telah dilakukan di sini oleh dokter sendiri? Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Jadi dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, tentu banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum mereka mulai menjalani proses pemulihan, kita sebutnya. Tentu yang paling utama adalah kita akan melakukan proses screening dan asesmen terlebih dahulu. Jadi proses screening dan asesmen ini adalah proses awal klien ini untuk sebelum menjalani proses rehabilitasi. Jadi dari hasil proses screening dan asesmen ini, itu akan tergambar tingkat keparahan yang dialami oleh si penyalahguna ini. Kenapa ini perlu kita dapatkan informasinya, kita perlu gali informasinya? Tentu ini nanti akan berkaitan dengan rencana terapi yang akan kita buat untuk si klien itu sendiri. Nah, ketika klien menjalani program rehabilitasi di sini, tentu rehabilitasi narkoba Ar-Rahman ini dari awal berdiri sampai sekarang itu mempunyai program unggulan adalah program religi. Di mana program religi ini adalah kita memberikan terapi zikir yang nanti langsung dibimbing oleh ustadznya, ada ustadz khusus yang akan membimbing terapi zikir, dan kita juga membekali mereka dengan pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual yang kita bekali adalah pengetahuan dasar tentang keagamaan, agama Islam, seperti itu. Misalnya kemampuan mereka untuk mengaji, sholat, seperti itu, berpuasa, seperti itu. Jadi itu kita biasakan dan kita latih di sini, seperti itu. Oke, dokter, kita ingin tahu rata-rata pasien yang terkena penyalahgunaan narkoba sini jenis-jenis apa saja Pak yang mereka rata-rata di sini? Kalau untuk sekarang itu yang dominan itu banyak penyalahguna sabu atau amfetamin type stimulan dan juga ganja. Seperti itu yang dominan dipakai atau disalahgunakan oleh klien. Berapa banyak di sini yang sedang kita rehabilitasi? Lebih kurang 35 orang. Lumayan banyak ya, Pak. Itu rata-rata mereka berapa lama harus bisa sembuh dari sini, Pak? Oke, jadi kita nyebutnya bukan sembuh tapi pulih. Pulih ya. Apa bedanya, Pak? Sembuh dan pulih. Jadi kalau sembuh ketika seperti penyakit, contoh misalnya kita luka dan lukanya itu sembuh, seperti itu. Tapi kalau pulih itu mereka tetap harus melakukan treatment sehingga mereka tetap mempertahankan abstinen atau pemulihannya, seperti itu. Jadi sama seperti kalau penyalahgunaan narkoba itu kita menyebutnya mereka memiliki penyakit adiksi, seperti itu. Penyakit adiksi ini adalah suatu penyakit yang menyerang otak. Kalau kita analogikan itu sama seperti orang sakit darah tinggi. Nah, seperti itu. Seperti orang penyakit darah tinggi, mereka darah tingginya tetap terkontrol ketika mereka konsumsi obat-obatan antihipertensi secara rutin, dia menjaga gaya hidupnya, lifestyle-nya, rajin berolahraga, seperti itu. Ketika mereka tidak makan obat secara teratur atau menjalankan lifestyle yang bagus, tentu nanti darah tingginya akan naik lagi. Sama seperti orang dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka juga harus mempertahankan abstinen mereka ini dengan berbagai macam program yang telah disusun, seperti itu. Ketika mereka tidak menjalani program yang telah disusun atau yang telah disepakati seperti itu, kemungkinan besar mereka nanti akan relapse kembali, seperti itu. Ini dok, rata-rata yang pasien penyalahgunaan narkoba ini kan mereka ini kan sakit nih. Ya. Nah mereka ke pesantrennya apakah diantar keluarganya atau mereka keinginan sendiri atau dipaksa? Itu rata-rata bagaimana Pak? Jadi kita bisa menggolongkan kedatangan klien yang ke sini menjadi dua golongan. Itu klien yang datang secara voluntary atau sukarela, dan klien yang datang secara compulsory atau secara terpaksa atau dipaksa, seperti Kebanyakan? itu.
kebanyakan voluntary sekitar 50-60% lah. Kalau yang paksaan sekitar 40% seperti itu. Kalau mereka ini kan di luar sana masih banyak nih saudara-saudara kita atau generasi muda yang terkena penyalahgunaan narkoba ini. Ini bagaimana misal seandainya mereka tiba-tiba tidak mau mengakui, tapi keluarganya tahu dia sudah pecandu, itu apa tindakan yang harus dilakukan keluarganya itu? Oke, biasanya klien yang dalam kondisi seperti itu klien yang belum sadar, belum ada motivasi untuk berubah. Jadi kalau kita menyebutnya itu klien masih blocking atau dia masih dalam tahap prakontemplasi seperti itu. Nah, klien yang tahap prakontemplasi itu ada beberapa cara yang memang kalau memang harus menjalani rehabilitasi mau nggak mau dia harus dipaksa atau compulsory yang saya bilang tadi. Nah, caranya beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain biasanya menghubungi Badan Narkotika Nasional terdekat. Nanti biasanya di Badan Narkotika Nasional sempat itu biasanya mereka ada tim mungkin atau ada tim yang mungkin bisa menjemput atau keluarga ini bisa minta bantuan polisi untuk membantu menangkap, nanti dibawa ke sini seperti itu. Nah, apakah dengan dijemput itu kan konotasinya kan, ya, wah ini jadi pesakitan ya, apa itu ada perjanjian dahulu atau keluarganya melaporkan atau memang harus direhab atau diproses dulu secara hukum misalnya? Tentu tidak. Ketika klien penyalahguna ini dia melapor kepada pihak yang berwenang, mereka tidak akan dikenakan pidana rehabilitasi, pidana di penjara. Justru mereka akan dilindungi hak-haknya untuk direhabilitasi seperti untuk itu. kesembuhan. Iya, karena ada pasal Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa setiap penyalahguna atau pecandu itu wajib direhabilitasi, dan ketika mereka wajib lapor, itu hak mereka untuk rehabilitasi menjadi terlindungi seperti itu, dan mereka tidak bisa dipidana kalau mereka terbukti adalah seorang penyalahguna seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri mereka pasien-pasien penyalahguna narkotika di sini selama direhab terjadi kendala-kendala apa saja, Pak Dokter? Kalau kendala-kendala yang ditemui tentu banyak ya. Jadi kebanyakan kendala itu bersumber dari si klien itu sendiri dan pihak keluarga seperti itu. Jadi ada dari motivasi klien yang belum muncul seperti itu, dan juga pihak dari support atau dukungan dari keluarga yang tidak maksimal seperti itu. Mereka yang datang kemari berobat ataupun direhab itu gejala-gejala apa saja, Pak? Awal-awal mereka tuh parah atau sejauh mana itu kondisinya? Jadi ketika klien datang itu kita lakukan tadi screening assessment. Jadi dari itu tadi tergambar klien yang dengan penyalahgunaan narkoba yang berat itu biasanya sudah memiliki gejala-gejala penyakit atau gangguan yang lain. Sebagai contoh, mereka sudah mengalami gangguan kejiwaan atau kita sebut dengan istilah dual diagnosis seperti itu. Jadi selain mereka mengalami masalah narkoba, mereka juga mengalami masalah gangguan kejiwaan. Baik itu timbul gejala-gejala halusinasi atau gangguan depresi, seperti itu, ada gangguan cemas. Itu biasanya kita temukan pada klien yang pada tahap awal itu. Tahap udah parah. Seperti, tapi kalau pada tahap awal gejala-gejala tersebut belum ditemukan. Separah apa, Pak, pasien-pasien yang direhab di sini, Pak? Rata-rata. Kalau yang parah itu sampai ngamuk-ngamuk ya. Sampai ngamuk-ngamuk, sampai berusaha untuk menobrak pintu, berteriak-teriak seperti itu. Karena kecanduan kali ya? Karena awalnya. Karena masalah adiksinya juga, karena memang ada gangguan kejiwaannya juga seperti itu. Antara itu yang mana paling sulit untuk merehabnya? Gangguan kejiwaan sama itu. Jadi kita sifatnya melakukan pengobatannya secara komprehensif. Jadi kita lakukan pengobatan untuk masalah kejiwaannya, lalu kita lakukan pengobatan untuk masalah adiksinya seperti itu. Karena diharapkan pengobatan adiksinya akan bisa berlangsung optimal ketika masalah kondisi kejiwaannya kita stabilkan terlebih dahulu. Rata-rata Pak, ini kan Ar-Rahman ini berada di Palembang nih. Ya. Ini pasien-pasien yang direhab ini itu dari mana saja, Pak? Jadi kita berbagai macam provinsi ya. Memang dominan dari Sumatera Selatan, tapi ada juga dari luar Sumatera Selatan seperti itu. Dan sampai saat ini kita ada klien yang dari luar negeri ya, warga negara asing. Iya. Dulu-dulu kita juga pernah ada riwayat itu kita merehabilitasi klien dari Malaysia seperti itu. Ada juga ya? Ya, tapi dominan memang para penyalahguna narkoba ini berasal dari daerah Sumatera Selatan. Gitu Pak ya, dari 30 yang ada sekarang. Dari tapi 35. Satu yang kita di depan kita ada warga negara asing warga ya ini negara ya. Asing ya. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara kita yang dari luar ini.
Mr. Jenny, how are you? Good. Where are you from? From Saudi Arabia. Makkah. Yes. Since when you use the drugs? First time I use it middle school. Yeah. Yeah. Your reason why you chose this place for your rehabilitation? My family chose it for me. How long have you studied here? I've been here 5 months. This one my sixth month now. Your progress in this rehabilitation? Alhamdulillah, fine. Fine, ya. Yeah. Oke, thank you. Kita sudah mendengar pernyataan daripada saudara kita warga negara asing ini. Nah, menurut Pak Dokter sendiri, ada perbedaan nggak rehabilitasi yang dari luar atau dengan warga kita sendiri? Kalau perbedaan mendasar sih tidak ada ya, tapi mungkin kendala yang dihadapi di lapangan, karena termasuk diantaranya itu kendala bahasa dan kendala budaya seperti itu. Karena kan otomatis yang bersangkutan kan kurang bisa menguasai bahasa Indonesia seperti itu. Otomatis bahasa sehari-hari yang dipakai digunakan adalah bahasa Inggris seperti ya. itu. Juga perbedaan budaya mulai dari minuman, makanan seperti itu dan gaya hidupnya seperti itu yang menjadi kendala tapi tetap bisa diatasin seperti itu. Jadi makan pun mereka belum bisa bersosialisasi dengan makanan kita Indonesia. Bisa tetapi dengan penyesuaian menu seperti itu. Nah, kalau Mr. Johnny ini kita ingin tahu, dia tahu bahwa di sini ada rehabilitasi dari Ponpes Ar-Rahman ini dari mana, Pak Dokter? Dari jejaring keluarga ya, Dari keluarga yang bersangkutan atau walinya itu menghubungin pihak yayasan langsung. Karena keluarganya ini pengen mencari tempat yang memang basic religinya kuat seperti itu. Makanya Ar-Rahman terpilih menjadi pilihan dari pihak keluarga untuk ini merehabilitasi si Joni. Jauh-jauh Mr. Johnny ini dari luar untuk direhab di sini. Ya. Artinya Ar-Rahman sendiri memiliki progres yang baik di mata mereka ya, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, apa yang kita lakukan dengan Mr. Johnny ini di sini, Pak, selama berada di sini? Tetap perlakuan kita sama seperti klien yang lain ya, seperti itu. Kita lakukan program yang sama dengan beberapa penyesuaian atau modifikasi seperti itu, disesuaikan dengan yang saya bilang tadi dengan kondisinya seperti itu. Jadi selama beliau di sini dari sejak awal, apakah ada perubahan-perubahan membaik di rehab di sini? Alhamdulillah dari progres yang didapatkan oleh si Joni itu mengalami progres yang lumayan ya. Mulai dari emosionalnya seperti itu, behaviornya itu mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau boleh tahu Pak Dokter, beliau penyalahgunaan jenis-jenis drug apa saja? Oke, jadi kalau dari riwayat yang didapatkan ini yang bersangkutan ini merupakan penyalahgunaan drugs atau obat-obatan yang lumayan banyak ya. Tapi yang dominan digunakan oleh yang bersangkutan itu adalah jenis ganja dan juga alkohol seperti itu. Tapi yang bersangkutan juga hampir rutin itu mengkonsumsi golongan obat-obatan penenang seperti itu. Itu gejalanya bagaimana Pak kalau seperti Mr. John ini Pak? Jadi awalnya ketika Mr. Johnny ini sudah ditemukan adanya masalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh yang bersangkutan seperti itu. Jadi Mr. Johnny selama menjalani masa rehabilitasi yang bersangkutan juga kita suntik obat-obatan untuk mengatasi gangguan kejiwaannya seperti itu. Tapi tidak mengganggu atau gimana secara pribadinya? Alhamdulillah dengan disuntik obat-obatan kejiwaan itu kondisi mentalnya stabil dan yang bersangkutan bisa menjalani proses rehabilitasi seperti itu. Gejala awal ini kan ganja tadi yang dia penyalahgunaannya sama minuman. Itu apa saja Pak? Gejala yang terlihat pada pasien ini? Oke, jadi kalau gejala penyalahgunaan ganja dalam waktu yang jangka waktu lama seperti itu biasanya dia timbul muncul gejala-gejala psikosis. Psikosis itu ketidakmampuan klien seseorang itu membedakan mana yang realita, mana yang bukan realita. Dengan kata lain itu timbul gejala muncul seperti adanya halusinasi seperti itu di dalam pikiran dia seperti itu.
biasanya timbul gejala-gejala seperti itu. Jadi ketika seseorang konsumsi narkoba dalam jangka waktu yang sudah lama, atau kita sebutkan penyalahgunaan narkoba yang berat atau pecandu, biasanya timbul muncul gejala gangguan kejiwaan, yang salah satunya adalah gejala psikosis yang saya bilang tadi. Ini Mr. Johnny udah berapa lama nih menyalahgunakan narkoba nih, Pak? Jadi kalau pengakuan dia hampir dari sejak middle school ya, dari sejak dia SMP ya, berarti lebih kurang 20 tahunan menggunakan. Iya, menyalahgunakan narkoba, drugs, obat-obatan seperti itu. Itu dari segi penyalahgunaan obat-obatan dan ganja ya. Tapi kalau yang sekarang kan lagi menakutkan di negeri, bahwa pemerintah menyatakan darurat narkoba seperti sabu-sabu. Itu gejalanya bagaimana, Pak Dokter? Pengalaman Pak Dokter di sini. Gejala kalau kecanduan sabu. Gejala kecanduan sabu. Sama gejala kecanduan sabu ketika mereka sudah pada tahap kecanduan berat itu, mereka gejalanya sama, timbul, kalau yang sudah parah timbul gejala-gejala gangguan kejiwaan juga. Selain otomatis juga terjadi perubahan perilaku, perubahan emosional di dalam dirinya itu. Itu terjadi. Berapa lama jarak mereka menggunakan sabu mulai dari awal itu pengaruhnya berat itu, Pak Dokter? Kita tidak bisa memberikan batas waktu yang pasti ya, Pak ya. Makanya itu tergantung dari jumlah zat yang digunakan berapa banyak, lamanya berapa banyak, seperti itu. Makin lama makin bertambah. Makin lama dan makin banyak jumlah zat yang digunakan, otomatis itu bakalan membuat yang bersangkutan itu beresiko untuk mengalami masalah kesehatan yang lebih berat, seperti itu. Nah, kalau dari segi kesehatan, mereka yang pengguna sabu-sabu ini, apa-apa saja yang terlihat yang parah kalau di kesehatannya, Pak? Terjadi perubahan fisik ya, otomatis, di mana perubahan fisik yang klien yang sebelumnya mungkin badannya berisi ya, yang ideal tiba-tiba menjadi pasiennya menjadi kurus, seperti itu ya. Terus terjadi masalah-masalah kesehatan yang lain seperti itu, misalnya matanya sayu, seperti itu ya, badan tidak terurus, biasanya seperti itu. Kalau terjadi perubahan fisik. Perubahan emosional yang muncul seperti apa, misalnya menjadi mudah marah, seperti itu, menjadi orang yang kasar, seperti itu. Atau mungkin perubahan yang lain, misalnya yang bersangkutan, misalnya seorang mahasiswa atau pelajar, terjadi perubahan prestasi baik di sekolah ataupun di kampus, seperti itu. Dan yang paling parah itu terjadi adanya penyakit yang saya sebut tadi adalah adiksi. Untuk ini kan yang bermasalah dari pasien, tapi tentu keluarganya juga akan pusing. Nah, ini bagaimana agar mereka diselamatkan, Mas? Itu cara trik-triknya itu. Oke, makanya selain kita melakukan terapi yang di sini, dalam salah satu rencana terapi yang kita lakukan adalah ada konseling, melaksanakan konseling, baik itu konseling individu maupun secara konseling keluarga, ataupun mungkin pendekatan keluarga yang lain, intervensi keluarga yang lain, seperti itu. Jadi semua yang ada itu kita kombinasi. Makanya kita pilih nanti kebutuhan untuk dia apa, rencana terapi yang tepat untuk dia apa, seperti itu. Kalau memang bermasalah, kalau memang keluarganya juga harus kita obatin, kita rehab, kita ikutkan dalam terapi, tentu terapi keluarganya juga harus kita ikutkan dalam proses terapi. Nah, sejauh ini Pak Dokter, komunikasi kita dengan pihak BNN atau pihak polisi itu bagaimana agar mereka dapat terselamatkan? Alhamdulillah kalau untuk BNNP Sumatera Selatan ya, itu kita udah ada MOU ya. MOU setiap tahun itu kita perbarui MOU-nya. Jadi kita bermitra dengan BNN provinsi, seperti itu. Jadi ketika ada klien yang memang membutuhkan layanan rawat inap, itu dibantarkan di sini, seperti itu, menjalani rehabilitasi rawat inap di sini, seperti itu. Nah, seperti Mr. Johnny ini di sini, dia kan warga negara asing nih. Ya. Masalah makan, masalah adat istiadat, kebiasaan itu kan tentu berbeda. Kalau dari segi makannya bagaimana nih, Pak? Kita biaya bagaimana tuh, Pak? Jadi otomatis kalau seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kalau untuk masalah makanan mungkin ada penyesuaian ya. Penyesuaian, sebagai contoh itu untuk breakfast dia, untuk sarapan dia itu roti dan telur, seperti itu. Untuk kebenaran yang bersangkutan juga mungkin suka minuman bersoda sejenis Coca-Cola, mungkin kita jatahin jumlahnya berapa hari sekali kita kasih, seperti itu. Pokoknya kita lakukan penyesuaian. Yang pasti memang kebutuhan dia, nutrisi dia untuk makan sehari-hari, minum sehari-hari itu terjamin. Kita penuhi sesuai selera ya, Pak, kita penuhin sesuai selera dan sesuai kebutuhan yang pastinya. Tadi ada sekitar 30-an lebih ya, yang pasien orang yang direhabilitasi penyalahgunaan narkoba.
Itu pengaturannya bagaimana, Pak Dokter? Bagaimana mereka direhab di sini? Kegiatan-kegiatan apa saja Oke. yang dilakukan di Ponpes ini? Jadi memang kita ada jadwal-jadwal yang sudah fix, Pak. Sudah pasti seperti itu, mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Jadi memang jadwal yang ada itu sudah tersusun, terjadwal. Jadi mereka harus mengikuti jadwal-jadwal yang ada seperti itu. Dan jadwal-jadwal yang dibuat itu sudah kita sesuaikan untuk kebutuhan terapi dia. Rata-rata mereka enjoy atau juga sebagian ada menolak untuk diterapi? Ya, macam-macam ya, Pak ya. Ada yang enjoy, kalau klien yang belum ada motivasi untuk berubah tadi, ya dia belum terlalu enjoy seperti itu. Tetapi setelah klien sudah mulai muncul motivasi untuk berubah, untuk menjalani rehabilitasi, itu biasanya mereka enjoy dalam melaksanakan program. Kalau Mr. John ini bagaimana, Pak? Sekarang Pak dia merasakan cukup enjoy atau terpaksa gitu? Kalau dibanding menurut Pak dulu Dokter? waktu awal udah banyak kemajuan yang sudah didapatkan. Udah mulai bisa enjoy, udah bisa join program, udah mulai bisa mengikuti program di sini, menjalani terapi di sini. Itu yang bersangkutan sudah bisa menjalankan itu. Dan progres yang didapatkan juga bisa terlihat dari sisi emosionalnya, sisi behavior perilakunya seperti itu. Kalau dari 30-an lebih pasien penyalahgunaan narkoba, itu rata-rata penyalahgunaan apa saja itu? Kebanyakan didominasi oleh sabu Sabu dan ganja. Itu dua jenis itu yang Dua paling jenis itu banyak. banyak disalahgunakan oleh mereka. Butuh berapa lama sih Pak untuk mereka biar bisa pulih ya? Nah, itu balik-balik lagi ke tingkat keparahan. Minimal sekitar 3 sampai 4 bulan. Minimal. 3 sampai 4 bulan mereka ikut menjalani rehabilitasi. proses rehabilitasi rawat inap seperti itu. Sejak dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi di Ponpes ini Pak, ini sejak awal sudah berapa banyak pasien-pasien kita yang bisa dipulihkan? Itu kita berdiri lebih kurang sudah 23 tahun ya Pak ya. Itu lebih kurang sekitar 2000-an ya total. Dari tahun 2000, 28 Juli tahun 2000 sampai sekarang sekitar 2000 orang. Kalau kita lebih kurang kasarnya orang yang sudah terselamatkan. Rata-rata mereka balik lagi nggak? Atau ada yang balik lagi, ada yang tidak. Tapi persentase boleh bisa di persentasenya kalau yang balik lagi nggak terlalu banyak, tapi ada. Itu kita kontrol juga walau mereka udah selesai direhab di sini Pak. Jadi biasanya kita akan fasilitasi dengan bentuk grup-grup dukungan, support group seperti itu. Jadi tetap komunikasi keluarga. Jadi mereka ke sini, kita tetap bersilaturahmi, tetap berkomunikasi dengan baik seperti itu. Atau mereka suka juga datang kemari kunjungan? Sering. Jadi misalnya ketika ada acara, mereka sering main ke sini seperti itu. Setelah direhab di sini lebih kurang 3-4 bulan, kan mereka mungkin tadi ya nggak pandai mengaji atau apa, bisa itu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah ada, misalnya sebagai contoh dari yang sebelumnya nggak bisa baca tulis Al-Quran, itu dia sudah mulai bisa baca Quran walaupun sampai Iqra seperti itu. Dari yang sebelumnya nggak bisa nulis huruf-huruf hijaiyah, itu sudah mulai bisa menulis. Dari yang sebelumnya mungkin nggak bisa sholat atau bacaan sholatnya nggak lancar, di sini alhamdulillah sudah mulai bacaan sholatnya sudah bisa lancar dan sudah terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Nah, dari yang sudah lebih kurang 2000 ya alumni kita, itu persentase Pak dari ada anak-anak SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu berapa persen Pak, kalau kita bisa tahu Pak datanya? Jadi kalau bisa diambil hitungan kasarnya Pak ya, itu dominan memang didominasi oleh pada usia produktif, rentang usia 25 sampai 40 tahun. Remaja ya? Iya, usia produktif dan remaja. Itu lebih kurang kalau di total jumlahnya 70 sampai 80%. Dibanding dengan anak-anak yang sekolah dasar atau dibanding. Tapi ada juga Pak yang sekolah dasar, kita SMP kelas 1 pernah ada. Pernah ada. Tapi pulih dia Alhamdulillah pulih. Jadi karena kita terintegrasi sama pondok pesantren, jadi yang bersangkutan juga sekolah di pondok pesantren. Setelah selesai pendidikan formal, dia pulang menjalani rehabilitasi di sini seperti itu. Nah, rata-rata mereka yang sudah selesai direhab itu melanjutkan pendidikan, Pak. Ya. Ataukah mereka juga mengalami kemajuan masa depannya setelah sembuh total, maksudnya begitu? Ada sebagian mungkin begitu? Ya, alhamdulillah banyak kejadian bahwa setelah mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tetap menjalankan kuliah, melanjutkan kuliah, mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi mereka bisa melanjutkan hidup dan beraktivitas seperti orang pada umumnya. Seperti mereka bukan seorang mantan penyalahguna seperti itu. Iya. Nah, Pak Dokter, di penghujung pembicaraan kita, saya ingin tahu
rata-rata pasien yang direhab di sini awal mula mereka terkena penyalahgunaan narkoba tuh apa sih Pak? Rata-rata dimulai mereka tuh? Karena dari faktor lingkungan. Oh, lingkungan ya Pak? Ya, karena Jadi- faktor lingkungan memegang peranan penting seseorang bisa terjerumus ke dalam narkoba atau tidak, seperti itu. Jadi lingkungan tuh membentuk sekali ya Pak? Ya, lingkungan yang jelek, lingkungan yang banyak penyalahgunaan narkoba otomatis akan memudahkan seseorang ikut terjerumus ke dalam narkoba, seperti itu. Jadi itu PR sekali bagi pihak keamanan kalau memang sudah ada di satu daerah yang memang terkena penyalahgunaan narkoba harus betul-betul diperhatikan ya Pak ya. PR Selain- untuk semua pihak semua saya kira. pihak, ya. Iya, bukan hanya pihak yang berwajib ya. Artinya pihak keluarga. Pihak keluarga itu memegang peranan penting sebenarnya. Kalau segi kesehatan Pak, mereka yang penyalahgunaan kayak sabu-sabu ataupun ganja itu apa kayak penyakit yang lain yang lebih parah sampai menyebabkan kematian apa saja Pak? Ada kira-kira? bisa. Jadi yang banyak dominan didapatkan itu ada gangguan kejiwaan dan bisa ada juga penyakit lain seperti ada gangguan di liver, di hati atau gangguan di ginjal seperti itu. Itu yang Iya. menyebabkan kematian. Berapa Kebanyakan. tahun sih Pak rata-rata mereka kalau udah parah banget penggunaan penyalahgunaan daripada kayak sabu itu bisa sampai membuat dia kesehatannya down. Jadi makanya tadi saya bilang tergantung tingkat penyalahgunaan dan jumlah zat yang dikonsumsi seperti itu. Mungkin kalau sebagai contoh ketika dia sudah menyalahgunakan narkoba sudah secara intensif selama 5 sampai 10 tahun, otomatis kondisi tubuhnya juga banyak pengaruh seperti itu dan otomatis juga kondisi kesehatannya menurun yang akan meningkatkan risiko kematian lebih cepat seperti itu. Kalau angka pastinya saya nggak bisa sebut karena butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk menilai masalah kondisi kesehatannya seperti itu. Oke, kayak pasien kita yang direhab nih Mr. Johnny. Ini sekarang menurut Pak Dokter kondisinya sudah mulai membaik. Mungkin beberapa lama lagi beliau bisa pulang atau ini. Kondisi kesehatannya jauh membaik ya. Karena kan kita juga ketika Mr. Johnny masuk sini kita juga lakukan screening kesehatan sama Mr. Johnny. Jadi alhamdulillah overall secara keseluruhan kondisi kesehatan secara fisik itu sudah baik, tinggal masalah kejiwaannya yang memang butuh follow up lebih lanjut seperti itu. Tapi komunikasi dengan keluarga terus ya, Pak tetap Dokter? komunikasi dengan wali ataupun keluarga tetap kita jalin dengan baik karena itu salah satu kunci untuk proses pemulihan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan generasi kita juga dapat terselamatkan. Bagi yang masih menyalahgunakan narkoba mungkin bisa sadar diri ke Ar-Rahman untuk direhab ya Pak ya. Amin. Karena tidak akan terkena dengan undang-undang pidana karena rehabilitasi ya. Ada undang-undang. Karena itu merupakan hak seorang penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, itu adalah hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, terima kasih Pak Dokter. Thank you Mr. Johnny for your interview. Nice to meet you. See you. Oke, baik saudara, mungkin ini bincang-bincang kita seputar bagaimana rehabilitasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ar-Rahman ini sudah sangat membantu bagi daerah Sumatera Selatan khususnya dan juga negeri ini karena juga ada pasien dari luar negeri yang juga berobat direhab di sini. Karena pemerintah sudah memberikan statement bahwa kita adalah darurat narkoba. Untuk itu mari kita bersama, jikalau ada di antara kita atau keluarga yang terkena penyalahgunaan narkoba, silakan direhab di Ar-Rahman. Ar-Rahman akan memberikan solusi jalan terbaik agar mereka terlepas daripada penyalahgunaan narkoba. Kita berjumpa kembali pada sesi selanjutnya dalam TVRI on the Road. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you. Mr.